Melanjutkan perbincangan kita, saya langsung mau ke Mas Pratama. Ya. Mau apa enggak? Ya, niat apa enggak? Iya. Gitu. Iya, akhirnya kan kayak gitu. Karena apa? Sangat mudah gitu untuk memberantas judi online ini sebenarnya. Bahkan hingga pagi hari ini juga masih banyak situs-situs online yang bisa diakses. Masih bisa nih, coba kita lihat ya. Oke. Apa namanya? Kita mau melihat situs online yang masuk ke dalam situs GoID gitu. Oke. Ini saya coba cek. Gampang aja, apa namanya keywordsnya. Tulis gacor, kemudian spasi go.id gitu. Oke. Nanti akan ketemu tuh situs-situs GoID mana saja yang menjadi target dan menjadi korban dari judi online ini. Berarti gitu. itu disusupi ya Mas ya? Disusupi. Dan ini kita lihat nih. Raja 288. Oke. Nih, ini bisa kelihatan nggak nih? Oh ya, kita bisa lihat ya Ini bagaimana. bisa diakses ya. Masih Ini dari bisa- Sukabumi Kabupaten nih. Nah ini Kelihatan nggak? website pemerintah ya berarti. Biasa pemerintah dan pakai judi online. Artinya judi online nggak mati gitu, masih ada gitu. Iya berarti kan? ini disusupi. Ini di Sukabumi mana? Tapi kan ini hanya tampilan awal yang kemudian kalau tadi Ya, versinya betul. Mas Pratama untuk masuk ke server utamanya melalui Nanti begitu login dari sini, begitu login, nanti kita akan di-redirect ke alamat server yang sebenarnya untuk kita main. Oke. Gitu. Nah, di redirect itulah kita akan ketahuan servernya di mana. Jadi saya bilang tadi, dari jutaan agen gitu, website gitu, begitu kita login kita akan di-redirect ke servernya. Oke. Jadi yang diblokir itu adalah servernya ini. Bukan di depannya, bukan yang Halaman ininya. utamanya. Kalau ini nanti diblokir semuanya, nggak ngaruh. Karena mereka punya teknologi yang melakukan cloning secara singkat, diblokir, mereka bikin lagi. Mereka diblokir, bikin lagi. Dan Dengan bikinnya nggak cuma mudahnya 1, ya 2. di-cloning ya. Sangat mudah sekali gitu. Bikin 500 website itu mungkin cuma butuh waktu 5 detik aja. Untuk cloning Tapi itu. kan Komdigi sebagai ya institusi nomor 1 dalam komunikasi dan digital tidak mungkin tidak mengetahui teknologi seperti itu ya Mas ya. Jadi Harusnya sih tahu ya, karena ini sangat dasar sekali ya gitu. Cuma kan masalahnya adalah untuk mengetahui itu Anda harus masuk dulu. Iya. Artinya ya Anda pasanglah berapa 5 atau 10 orang gitu, daftar ke agen judi online mana aja gitu, sehingga nanti begitu Anda daftar Anda bisa tahu tuh server yang digunakan mana. Dan kita ingat nih Mas Philips nih, customer service-nya judi online itu Ya. adalah customer service terbaik seluruh dunia. wow. Kenapa? Aktif 24 Karena jam. mereka aktif 24 jam, nggak pernah nolak ketika orang mau withdraw. Oke. Ketika ada masalah mereka pasti ngasih tahu. Sehingga kalau nanti misalkan keblokir nggak bisa main, mereka akan kasih tahu. Jam 2 malam pun mereka akan kasih tahu. Pak, ini berubah ya linknya ya gitu, pakai yang ini. Pak, nanti depositnya berubah ya, pakai rekening ini gitu. Berarti mengalahkan security bank begitu. Kalau bisa Kalah dibilang mereka, servisnya ya. kalah semua Security apa prioritas ya. Iya. customer service perusahaan swasta Indonesia kalah semuanya gitu. Baik, kalau tadi juga kita saya ingin kembali dulu ke Pak Ito bagaimana kemudian ada beberapa sumber daya manusia dari Indonesia, TKI-TKI yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja secara judi online, mengurus judi online misalnya di Kamboja atau di Vietnam. Seperti apa kemudian Pak Ito bisa melihat tawaran bekerja mengelola judi online di sana bagi masyarakat Indonesia? Ini salah satu PR loh, Pak Ito. Pertanyaan Mas Philip, pengalaman saya waktu jadi Kabar Eskrim dan pengalaman saya waktu menjadi duta besar di Myanmar sebagai salah satu server yang melaksanakan judi online seluruh dunia. Nah, waktu saya Kabar Eskrim bersama dengan teman-teman imigrasi, kita menangkap ribuan orang-orang Cina dan orang Taiwan yang melakukan kegiatan di Indonesia. Mungkin seringlah di media disampaikan oleh media. Saat mereka dipulangkan, Mas, mereka itu tangan kakinya diborgol. Menggunakan pesawat khusus, ada yang pesawat ini tetapi dijaga secara ketat mereka. Pesawatnya kalau pesawat misalnya yang komersial itu betul-betul pesawat yang khusus. Kemudian kita sekarang sementara banyak orang-orang kita yang terlibat dalam sindikat. Ini kan sindikat. Mereka tuh bukannya jadi korban, sebenarnya mereka memang mencari pekerjaan dan dipekerjakan oleh sindikat. Diterimalah di Indonesia seperti pahlawan ya, mohon maaf ya, dengan pesawat khusus ya, mereka seperti menjadi korban. Kalau memang itu seorang, saya kan mantan duta besar ya, jadi saya tahu betul siapa pelaku judi-judi online ataupun orang yang memang menjadi mungkin overstay dan lain sebagainya. Tapi saya melihat miris juga dan saya sempat menyampaikan kepada teman-teman saya di jajaran Kemlu, mungkin buat menjadi pertimbangan gitu ya. Kalau terhadap mereka itu janganlah begitu pulang ya mungkin kita terima, kita peluk-peluk ya. Padahal mereka itu sebetulnya memang berangkat sana dengan niat diberangkatkan oleh sindikat untuk melakukan kejahatan. Jadi saya kira hal yang demikian juga harus kita lakukan ya seperti dilakukan
oleh negara Cina maupun Taiwan ya. Kalau mereka mengirim ke sini, pulang itu dikasih baju oranye, tangan kakinya diborgol. Saya ngawal sendiri itu ke bandara ya waktu saya masih dinas di sini. Saya kira mungkin ini yang harus menjadi perhatian juga, bahwa sindikat ini, pengiriman mereka untuk keluar itu betul-betul juga harus menjadi sasaran gitu ya. Karena mereka ini nanti sasarannya adalah ke Indonesia. Kenapa mereka menggunakan orang Indonesia? Karena mereka tahu bahwa konsumennya atau penjudi-penjudi yang menjadi sasaran adalah orang Indonesia. Jadi digunakanlah mereka untuk sebagai tangan-tangannya daripada pelaku judi online yang ada di luar negeri. Saya kira itu yang menjadi perhatian. Mudah-mudahan kalau memang ada lagi seperti demikian, tidak ada lagi lah kita terima seperti orang yang memang teraniaya, kemudian kita sambut seperti pahlawan dan lain sebagainya. Saya miris juga karena saya kan mengalami di dua dunia waktu saat menjadi Kabareskrim dan menjadi duta besar ya. Saya kira demikian Mas Philip. Berarti ini artinya kan permasalahan judi online ini semakin kompleks saja ya. Jadi masyarakat Indonesia bukan hanya jadi korban sebagai pengguna, tetapi juga jadi korban sebagai pekerja. Ini seperti apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh penegak hukum, Pak Ito? Ya, tentunya kita harus meneliti ya, terutama dari teman-teman dari Kementerian Imigrasi ya dan Kepolisian ya. Karena kan kita bisa melihat mereka itu di sana itu sejarahnya mereka berangkat ke luar negeri itu dalam rangka apa? Siapa yang memberangkatkan? Kan kita bisa lihat sindikat itu banyak ya, Mbak Mala, yang bisa kita deteksi. Karena contohnya saja orang China, kan baru-baru ini kan dari Bali kan berapa ratus orang itu orang Cina dan orang Taiwan. Biasanya mereka negaranya berseteru, tapi kalau seorang judi online ini mereka itu kompak gitu ya. Jadi saya kira ini pun harus menjadi perhatian kalau memberangkatkan orang keluar untuk tujuan apa tinggal di sana, tentunya teman-teman dari imigrasi yang akan bisa mengetahui tujuannya mereka. Nah, kalau mereka memang terlibat, ya mereka juga harus dilakukan penegakan hukum ya. Jangan sampai di sini dianggap sebagai korban kemudian dilepas. Mereka akan kembali lagi, pasti tidak akan selesai. Nah, apalagi mereka sudah terbiasa ya dengan sindikatnya itu. Mereka dengan sindikat akan diberangkatkan lagi. Dan di sana tuh memang kalau misalnya situsnya atau servernya itu rugi, biasanya itu yang akhirnya mereka tidak dikasih uang, tidak digaji, diterlantarkan. Itu pengalaman saya di Myanmar ya Mbak ya. Myanmar itu juga menjadi salah satu tempat server judi selain Thailand, kemudian juga di tempat-tempat lain ya. Saya kira itu yang Kamboja ya. Biasanya Myanmar, Kamboja, Thailand itu pengalaman saya. Dan saya beberapa kali memulangkan orang yang memang bekerja di judi online ya di negara Myanmar pada saat menjadi dubes di Myanmar. Tapi saya memberikan catatan kepada pemerintah Indonesia melalui imigrasi, tolong orang ini juga dilakukan pendalaman ya, dan kalau memang terlibat dengan masalah hukum, segera dilakukan penegakan hukum. Itu yang harus dilakukan juga oleh Satgas ya. Saya kira demikian Pak Mala. Baik, Pak Ito. Saya langsung mau ke Pak Natsir. Pemblokiran 2.000 rekening yang kemarin dilakukan jadi sia-sia dong. 20.000 lebih. Ya, bagaimana Pak? Ya nggak ada yang sia-sia ya. Oke. Semua berjalan. Ya. Ya memang di sana sini ada tentu ya rintangan, halangan. Tapi yang pasti semua bersemangat. Betul. Semua bekerja keras ya untuk bisa paling tidak menurunkan angka dari perputaran uang judi online. Jangan diturunkan Jumlah dong, pemain kan. diberantas begitu. Diberantas, tapi memang untuk sampai 0 itu ya agak sulit ya. Pak Natsir aja isi pesimis bensin nih kayaknya. yang dimulai dari nol, semangat isi itu bensin harus begitu kita ya. tanamkan kuat. Lagi-lagi juga ini tidak bisa kerja sendiri. Betul. Kita semua sebagai anak bangsa itu harus ikut bahu-membahu. Khususnya saudara-saudara kita ya. Ya dimulai dari kita tentunya. Betul. Bagaimana jangan sampai keluarga kita ikut bermain judi online. Lingkungan kita jangan ikut bermain judi online. Kan gitu ya. Kalau demand-nya terus meningkat, ya sekuat apapun kita juga itu akan sulit gitu loh. Berarti ada edukasi juga ke masyarakat seharusnya ya. Edukasi ya, pengawasan orang tua terhadap anak, terhadap keluarga. Edukasi bisa untuk orang yang belum main. Kalau yang udah main, Udah terlanjur. nggak akan bisa udah. Karena mereka sudah adiktif, mereka udah merasa bahwa ini adalah cara cepat untuk jadi kaya. Baik. Gitu, sehingga mereka dikasih tahu kayak apapun gitu, dia bilang bahwa
udahlah pasti lu kalah kalau main gitu. Hanya 0,001% kemungkinan menangnya. Nggak akan percaya Ya, mereka. harus ada treatment khusus ya Gitu. untuk Iya, karena Nah, iya, ini makanya bukan ditutup lagi itu judi, tapi gamenya. penipuan itu. Bener nggak, Prof? Iya, betul. Baik. Baik, Betul. kalau kata Pak Natsir tadi kita harus tetap semangat ya meskipun kedengarannya sulit ya kita harus tetap semangat memberantas judi harus online. 0 begitu. Iya. Kalau Iya. bisa ya. Kita Nah, berharap jadi sebenarnya kalau masing-masing Satker ini Ya. dalam Satgas Penegak Hukum ini, Satgas Pemberantasan Judi Online ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing Ya. aja. Udah oke nih, Komdigi, nggak usah mikirin server di Kamboja deh. Iya. Mikirin aja tentang blokir servernya gitu. ini begitu. PPATK melakukan follow the money, cek mana rekening-rekening, Iya. udah. Kemudian bank, ini ada rekening dipakai untuk Laporannya transaksi ini, langsung. lu blokir Ya. aja gitu. Kemudian Dari pihak OJK, kepolisian juga ada dompet digital dan lain-lain, ada Iya. transaksi, matiin aja Ya, gitu, baik. ya kan? Polisi, lu udah tahu harus ditangkap, tangkepin dong gitu. Oke. Jadi selesai nih, gitu. Niatnya, yang penting niatnya begitu. Baik, terima Oke, kasih. terima Niat sama keberanian, niat sama keberanian ya, niat sama keberanian. Mas Pratama, terima kasih. Terus Terima semangat. kasih, Mas Nasir. Terus semangat kita ya. semua. Betul, Oke, semoga juga Pak judi Nasir, online bisa terima kasih. diberantas di Indonesia. Terima kasih Pak Ito juga untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini.